Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang Allah rahmati dimanapun berada, para pecinta ilmu tauhid, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan pemahaman kita tentang ilmu tauhid dan menambah benarnya iman kita dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhindar dari kemusyrikan, terhindar dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar membayangkan zat Allah Subhanahu wa taala dari bayangan-bayangan seperti makhluk, atau mentanzih zat Allah Subhanahu wa taala dari adanya penyerupaan dengan makhluk. Pada episode kali ini kita akan menyambung salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dibahas tentang sifat iradah, di mana sifat iradah ini adalah tukhassisul mumkinat. Kemarin sudah dijelaskan sifat iradah ini adalah mentaksis, menentukan, menghususkan segala sesuatu yang mungkin yang diwujudkan oleh sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak akan terwujud kecuali dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu akan terwujud di alam raya ini. Bahwa Allah itu fa'alun lima yurid. Allah mengerjakan apapun yang dikehendakinya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita juga mengimani bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di alam raya ini kecuali karena iradah Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan adalah, jika iradah Allah Subhanahu wa taala, atau jika segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak akan terjadi kecuali karena iradah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki itu ada, lalu bagaimana jika di alam raya ini terjadi keburukan, terjadi adanya setan, ada orang kafir? Tentu saja kafir ini sangat bertentangan dengan yang seharusnya, karena kita diperintahkan untuk beriman. Tetapi pada kenyataannya ada orang yang kafir. Nah, mari kita jelaskan bagaimana sebetulnya duduk persoalan antara iradah Allah Subhanahu wa taala, adanya alam raya, dan adanya hal-hal yang kontradiktif, termasuk adanya kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah yang menjadikan segala sesuatu ini ada. Ketika kita melihat fenomenanya dalam kehidupan kita sehari-hari, ada sesuatu yang bertentangan. Ini dijelaskan di dalam bait yang sangat baik oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir tentang hal tersebut. Mari kita bacakan bersama baitnya. Hayatuhu wa qudratun iradah wa kullu syai'in kainin aradah wa iyakun bididdihi qad amara al-qasdu ghairul amri fatrahil mira. Di sini menjelaskan hayatuhu, sifat hayat kita sudah membahasnya kemarin. Wa qudratun, sifat kudrat sudah kita bahas juga kemarin. Aradah atau irada, sifat irada juga sudah dibahas. Kemudian wa kullu syai'in kainin arada. Wa kullu syai'in kainin arada, dan segala sesuatu yang ada arada. Ini ada karena diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyakun bididdihi qad amara. Seandainya pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bididdihi, dengan lawan dari yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal qasdu, di sini disebutkan fal qasdu, maka al irada, al qasdu di sini maknanya al irada, fal qasdu, maka irada itu ghairul amri, berbeda dengan perintah. Fatrahi al-mira, fatrah, maka tinggalkanlah al-mira, perdebatan yang tidak bermanfaat. Kita jelaskan ini untuk menjelaskan tadi bagaimana fenomenanya di alam raya ini ada sesuatu yang tidak baik yang ada dalam kehidupan sehari-hari, padahal Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu ini ada karena Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Mari kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Kita baca teksnya. Fal qasdu yakni al-irada. Jadi al-qasdu di sini tadi adalah sifat al-irada. Ini menggunakan kata al-qasdu bukan al-irada, maknanya sama saja. Irada ghairul amri, berbeda dengan perintah. Jadi irada beda dengan perintah. Keinginan Allah Subhanahu wa taala beda dengan perintahnya.
bisyai'i, memerintah sesuatu, bal wala yastalzimuhu. Bahkan perintah itu tidak menyertai iradah Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu la yastalzimuha lima alimta. Dan keduanya tidak saling menyertai. Jadi tidak ada iradah, kemudian tiba-tiba ada perintah. Nanti kita akan jelaskan seperti apa maksudnya. Annahuma qad yastami'ani fi syai'in. Kadang-kadang dia bertemu pada satu kasus, kaimani Abi Bakrin, seperti imannya Abu Bakar. Wa qad yanfaridan, kadang juga terpisah. Wa dzalika li'anna al-irada, karena sifat irada itu sifatun tukhassisul mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi, mentahsis segala sesuatu yang boleh pada zatnya. Nah, tadi di sini jelaskan bahwa fal qasdu, disebutkan sini fal qasdu ghairul amri fatrahil mira, bahwa irada itu bukan perintah. Irada itu tidak sama dengan perintah. Keinginan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perintah. Ini perdebatan yang sangat detail di sini terjadi antara Ahlussunnah wal Jamaah yang memperdebatkan apakah benar bahwa irada, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan perintahnya. Jadi seperti misalnya kalau kita katakanlah, kita berikan contoh yang memudahkan, kalau saya menginginkan sesuatu, saya ingin membeli minum, maka apakah itu berarti perintah? Kata Mu'tazilah, iradah itu adalah sama dengan perintah. Tetapi kata Ahlussunnah wal Jamaah, iradah itu beda dengan amr, beda dengan perintah. Lalu apa konsekuensinya antara menyamakan dan membedakan iradah dengan amr ini dan kaitannya dengan adanya hal-hal yang negatif yang ada di alam raya? Bagaimana kaitannya antara iradah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan memerintahkan sesuatu, dan ada, tentu saja kalau misalnya kita melihat orang ini ada kebaikan, ada orang ini melakukan kebaikan menolak orang, itu tentu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada buktinya ada orang yang malah menipu orang lain, ada orang yang membunuh orang lain, ada orang memfitnah orang lain. Apakah itu juga iradah dan perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah keburukan-keburukan? Apakah adanya syaitan, adanya yang kafir? Ini ada dalam iradah Allah Subhanahu wa taala atau ada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita meyakini bahwa iradah Allah Subhanahu wa taala ini mencakup segala sesuatu, dan segala sesuatu tidak akan ada kecuali karena iradah Allah Subhanahu wa taala. Untuk penjelasan poin ini kita akan lihat pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.